Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz Aris. Iya, benar. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu ya Ustadz di SMK Muhammadiyah 3 Metro ini. Alhamdulillah. Bagaimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masuk di bulan Ramadan ini juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu di Mulyo Jaten Podcast. Oke, gimana nih Ustadz kegiatan selama Ramadannya? Apakah kegiatannya semakin bertambah atau berkurang? Kan ngomong-ngomong Ustadz ini sebagai kepala sekolah ya, Iya. di SMP Muhammadiyah 3 Metro. Benar. Nah, ini kegiatannya gimana Ustadz selama Ramadan ini? Apakah semakin bertambah atau berkurang nih? Untuk kegiatannya sendiri jelas semakin bertambah. Baik untuk kegiatan berada di rumah, di masyarakat ataupun juga di sekolah. Di kegiatan-kegiatan kita juga masih full, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat sehingga bisa melaksanakan semua kegiatan dengan baik. Alhamdulillah ya Ustadz. Nah, ngomong-ngomong kan kita sudah memasuki di bulan Ramadan ya Ustadz. Pasti kan banyak banget ya pahala yang diberikan oleh Allah. Terus banyak banget nih apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kan kita bakal mendapatkan pahala kan ya Ustadz. Nah, pada kesempatan hari ini kita kan bakal ngebahas tentang seputar Ramadan ya Ustadz. Dengan tema berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Iya. Nah, ngomong-ngomong berbagi di bulan Ramadan itu kan banyak banget ya Ustadz. Nah, menurut Ustadz tuh keistimewaan berbagi itu seperti apa sih Ustadz? Berbagi terkait dengan kebaikan di bulan suci Ramadan, bahwa berbagi kebaikan itu sendiri di luar bulan suci Ramadan itu sudah baik dan itu sudah sangat istimewa. Apalagi ketika kita berbagi kebaikan itu di dalam bulan Ramadan yang bulan penuh berkah, bulan yang istimewa. Tentu Allah akan melipat gandakan semua apa yang kita lakukan itu sampai dengan yang tidak terhingga. Hanya Allah kemudian yang bisa mengetahui sebatas mana sampai mana dan sampai mana. Apalagi kalau kemudian kita berbagi kebaikan dengan ketulusan dan keikhlasan, niat hanya mengharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tentu pahalanya yang diterima bagi orang yang senang dengan berbagi kebaikan sangat luar biasa. Berarti Masya Allah banget nih keistimewaannya. Nah, untuk manfaat berbagi di bulan Ramadan itu seperti apa sih Ustadz? Untuk manfaat berbagi kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu ada dua manfaat yang bisa dirasakan. Artinya yang pertama, manfaat dari orang yang berbagi, dan yang kedua, manfaat yang diterima oleh orang yang diberi kebaikan daripada orang yang berbagi kebaikan tadi. Contoh, orang yang pada hari itu memberikan sebuah makanan untuk orang lain, katakanlah untuk makanan berbuka puasa, maka orang yang berbagi ini akan mendapatkan kepuasan batin, kebahagiaan secara langsung, kemudian akan mendapatkan doa dari orang yang diberi kebaikan tadi. Ini pahala-pahala yang kemudian dirasakan langsung oleh orang yang berbagi. Kemudian orang yang diberi kebaikan ini juga akan mendapatkan, tentu merasa mendapatkan rezeki. Maka berbagai kebaikan ini mendapatkan dua sisi pahala, kebermanfaatan bagi orang yang memberi dan orang yang diberi. Seperti itu. Oh, berarti banyak banget nih Ustadz manfaatnya. Nah, untuk perbedaannya sendiri Ustadz, kan kalau misalkan di bulan Ramadan kan katanya itu segala yang kita lakukan itu kan pahalanya besar. Nah, apakah di hari-hari biasa itu pahalanya sama Ustadz? Kalau masalah kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda di antara di bulan biasa, bukan bulan suci Ramadan, dengan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan, yang tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain gitu. Maka mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di tahun ini kita gemar untuk semakin berbagi, walaupun
pandemi mungkin belum berlalu dari negara kita, keadaan ekonomi juga kemudian mungkin belum stabil di kita sendiri, tapi yakinlah bahwa dengan kita berbagi itu akan memperbaiki ekonomi kita, kemudian juga akan memperbaiki kebahagiaan hidup kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, apapun yang sekecil apapun yang kita bagikan itu kebaikan untuk orang lain, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu nanti apa pahala yang diberikan oleh Allah. Jangan kemudian kita sekarang pengen tahu pahalanya, tapi motivasi kita adalah bahwa Allah sudah menjanjikan pahala kita akan dilipat gandakan. Ya sudah, kita yakin dan percaya saja Allah akan melipat gandakan pahala itu. Ya, kita terima dan kita lakukan. Mari kita senang berbagi kebaikan, berbagi rezeki. Tidak usah kemudian menunggu banyak untuk berbagi. Sedikit yang bisa kita bagi itu akan lebih bermanfaat pada hari itu daripada nunggu banyak nanti kumpulnya banyak di luar bulan Ramadan, kita sudah kehilangan momentum istimewa bahwa Allah melipat gandakan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Seperti itu. Seperti itu ya Ustadz perbedaannya. Sebenarnya sama-sama ya Ustadz dapat pahala, cuma kalau di bulan ini lebih ditambah gitu ya Ustadz pahalanya. Dilipat gandakannya ini kan berbeda. Oke Ustadz. Kelipatannya yang berbeda. Kalau masalah dapat pahalanya tetap hanya kelipat gandaannya yang berbeda, kan gitu. Gitu Ustadz. Nah untuk manfaat bagi kesehatan kita sendiri nih Ustadz, untuk berbagi itu seperti apa sih Ustadz? Karena yang saya baca itu Ustadz, katanya kalau kita berbagi itu kita bakal dihilangkan stresnya, kemudian ditambahkan kesehatannya, itu benar tidak sih Ustadz? Kalau secara bukti empiris atau penelitian saya juga nggak terlalu paham ya, karena dalam hal memang bukan spesifik ilmu saya kan gitu. Tetapi yang bisa kita rasakan secara langsung ketika itu jelas benar. Karena begini, dengan kita berbagi ada kepuasan batin. Kita bisa kepuasan batin dalam hal bukan sombong ya, oh saya bisa membagi, saya bisa berbagi rezeki atau apa, bukan. Tetapi ada kepuasan batin tersendiri dalam hati kita bahwa alhamdulillah, kita bisa berbagi, kita bisa merasakan kesedihan orang lain, kemudian kita bisa merasakan kesenangan orang lain manakala menerima pemberian dari kita. Maka dari kepuasan batin ini akan menimbulkan efek sehat, efek baik, efek positif dalam diri kita. Maka benar kalau kemudian akan semakin menimbulkan kesehatan, menambah kesehatan bagi kita. Itu yang pertama dari sisi yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain yang bersifat baik, maka orang yang diberi itu kan akan mendoakan. Yang mohon maaf, doanya itu malah biasanya lebih banyak daripada doa kita. Mendoakan rezeki kita, mendoakan kita selalu sehat, seperti itu. Dan Allah bisa saja mengabulkan bahwa dari situlah yang doa terkabul untuk kita. Belum tentu doa kita dikabulkan, tetapi justru dari doa orang itu yang mendoakan kita, ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita akan menjadi banyak rezeki dan juga kemudian bisa lebih sehat lagi. Alhamdulillah Ustadz, banyak banget ya Ustadz berarti manfaatnya. Nah ngomongin berbagi nih Ustadz, nah kalau misalkan berbagi itu tuh jenis-jenisnya apa aja sih Ustadz? Apakah kita harus berbagi dengan uang atau dengan yang lain-lain nih Ustadz? Pasti kan banyak banget ya berbagi. Nah contohnya itu seperti apa Ustadz? Untuk berbagi terkhusus ya, karena ini kita membahas di bulan suci Ramadan, berbagi kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan tidak harus berupa uang, walaupun uang adalah hal yang paling praktis kan gitu. Uang adalah hal yang paling praktis, tidak perlu mengolah, tidak perlu apa kan. Kita mungkin umpamanya supaya tidak terlihat pamer, ya uangnya diamplopin, dibagi-bagi, boleh saja. Tetapi manakala kita tidak ada uang yang cukup untuk kemudian berbagi uang, bisa saja berbagi hal-hal yang lain.
Berbagi contohnya makanan untuk takjil berbuka puasa, seperti itu. Juga berbagi bahan-bahan makanan yang mungkin masih mentah, boleh ya. Boleh saja. Maka tidak harus berupa makanan matang, juga tidak harus. Tetapi apa yang di situ sifatnya baik untuk kita bagikan, maka itu boleh. Jadi umum, banyak sifatnya dan umum untuk berbagi kebaikan, seperti itu. Kalau berbaginya dengan tenaga, Ustadz, tenaga kita. Misalkan kita tidak punya uang nih, kita juga tidak punya makanan yang bisa kita bagikan. Nah, kalau misalkan kita berbaginya dengan tenaga itu gimana, Ustadz? Boleh, ya. Jadi gini, ketika kita memang mau, artinya dalam hal keadaan ya, keadaan uang ya juga tidak punya, mungkin seperti itu. Terus bahan makanan, bahan pokok dan lainnya juga tidak punya. Ketika mau berbagi itu juga bisa dengan satu, berbagi tenaga. Bagaimana kita bisa berbagi tenaga? Contoh ya, kita membersihkan masjid dan musola setiap saat hendak dipakai sholat subuh dan sholat taraweh, itu juga kita berbagi. Berbagi ilmu dan pengetahuan itu juga bisa. Apalagi sifatnya pelajar muslim sekarang ini kan tentu ilmunya akan lebih banyak dan berkembang dengan melihat dari media sosial dan baca buku yang lebih modern dibandingkan dengan, mohon maaf, masyarakat kita, masyarakat petani, masyarakat pedesaan. Maka berbagi ilmu pun bisa. Contoh, adakan dengan teman-teman program di masjid musola, dengan teman-teman risma, teman-teman masjid, teman-teman musola, adakan sebuah program. Jadi setelah sholat taraweh 5 menit atau 7 menit lah kita kultum. Gantian dari teman-teman angkatan muda ini yang istilahnya, mohon maaf, ilmunya jelas lebih panjang, lebih luas, lebih mendalam dan lebih modern. Sehingga mohon maaf, masyarakat kita, masyarakat pedesaan, masyarakat kampung atau di lingkungan kita ini bisa terberikan manfaat yang lebih gitu. Tidak hanya sekedar makanan, tapi juga dari ilmu ini kita dapat, seperti itu. Iya, ngomongin berbagi nih Ustadz. Kan di zaman sekarang beda ya dengan zaman Rasulullah. Nah, cara berbagi Rasulullah pada zaman itu tuh seperti apa sih Ustadz? Di zaman Rasul cara berbagi juga tidak berbeda, tidak jauh berbeda dengan kita. Zaman Rasul ada yang berbagi sampai dengan mungkin hanya beda jenis dan beda jumlah ya, yang tapi kalau kemudian sesuatunya yang dibagi ya hampir sama. Zaman Rasul berbagi ilmu ya saat ada, berbagi tenaga ya ada, berbagi kemudian makanan juga ada. Kita kenal kisah salah satu sahabat yang kemudian mampu menyumbangkan kebun kurmanya, mampu kemudian menyumbangkan harta bendanya untuk perang keseluruhannya, bahkan berbagi atau pengorbanan mereka sampai dengan nyawanya, seperti itu. Iya, Ustadz. Nah, di zaman sekarang nih Ustadz, di zaman milenial nih kan banyak medsos ya Ustadz. Nah, kebanyakan orang itu berbagi itu bisa digunakan untuk mencari uang juga Ustadz nih. Contohnya kan pada zaman sekarang tuh banyak YouTuber ya Ustadz. Nah, di bulan Ramadan itu tuh banyak kesempatan untuk mereka mencari sensasi nih Ustadz. Kayak misalkan dia berbagi nih, tapi tuh di apa ya Ustadz, di video atau diviralkan gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Kalau hal seperti itu, masalah terkait hukumnya, berbicara terkait dengan hukumnya, itu juga tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya, mohon maaf, adalah untuk supaya orang lain juga bisa meniru apa yang dilakukan bahwa itu baik, maka tidak terlalu bermasalah ya. Tidak bermasalah, insya Allah tidak mengurangi keikhlasan dan tidak merubah daripada tujuan. Tujuannya tetap berbagi, bukan kemudian pamer, karena pamer dan berbagi bedanya tipis sekali ini ya. Sangat beda tapi tipis sekali gitu pengaruh ininya. Hanya pengaruhnya luar biasa.
Yang ketika berbagi kebaikan jadi pahala, pamer ini jadi dosa malahan, tidak menjadi pahala. Jadi dari tujuan dan manfaat nanti beda. Nah, di zaman sekarang yang kemudian mungkin untuk sebuah konten ya, sebuah konten ya, monggo aja, silahkan untuk mengajari masyarakat kita untuk senang berbagi. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian tujuannya berubah, niatnya berubah. Karena sesuatu itu kan tergantung daripada niatnya. Baik caranya mau pakai, mohon maaf, pakai divideokan atau tidak, monggo aja. Tapi sekali lagi hati-hati terkait dengan niat, kan gitu. Kalau lebih amannya ya ketika berbagi, tidak semuanya dalam 1 bulan kita berbagi umpamanya 60 kali terus divideokan 60 kali, jangan. Mungkin ada 1-2 kali yang divideokan, tapi yang lainnya secara sembunyi-sembunyi. Karena ini akan mungkin lebih baik dan lebih menyelamatkan niat kita. Seperti itu. Berarti tergantung niat kita ya Ustadz untuk berbagi itu. Walaupun di video tapi memang niat kita itu untuk berbagi itu tidak apa-apa ya berarti Tidak apa-apa, yang penting niatnya tetap untuk berbagi kebaikan, niat ikhlas pada Allah, dan divideokan atau diviralkan itu dalam rangka untuk edukasi, memberikan pendidikan kepada generasi muda ataupun masyarakat luas bahwa berbagi itu bisa seperti ini loh, bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang berbagi melalui medsos tuh saat divideokan kan biasanya banyak nih Ustadz orang-orang yang iri. Kenapa sih orang itu tuh bisa berbagi? Nah, itu kalau misalkan kita punya rasa iri terus kita bisa berbagi itu baik atau tidak Ustadz? Ya, ini pertanyaan sangat menarik sekali. Iri kepada kebaikan orang lain. Ini dibolehkan. Salah satu iri yang dibolehkan adalah iri kepada kebaikan orang lain. Kemudian iri yang dibolehkan lagi adalah iri terkait dengan ilmu orang lain. Kok orang itu bisa pinter, kok orang itu bisa hebat, saya harus bisa. Nah, itu boleh. Termasuk dengan iri kepada kebaikan orang lain. Kenapa ya kok orang itu kayaknya sedekah enak, berbagi enak gitu. Karena ya memang ada materi yang untuk dibagikan. Contoh seorang yang berpenghasilan lebih, hari ini dia berbagi 100.000, besok 200.000. Karena ada, boleh saja dia seperti itu, bahkan lebih ya monggo. Nah, kemudian divideokan, kemudian kita melihat, kok kita enak ya kalau jadi orang kaya kayaknya kan gitu, bisa berbagi terus, kayaknya hartanya juga nggak habis-habis untuk berbagi kan gitu. Nah, kita boleh iri yang seperti itu sehingga memotivasi diri kita untuk satu bekerja keras dan senang berbagi. Tentu untuk berbaginya jangan kemudian nunggu kaya lalu baru berbagi, tapi ya sesuai dengan kemampuan, Karena orang yang kaya hari ini sedekah 1 juta mungkin ringan. Nah, bagi orang mohon maaf yang berpenghasilan yang rendah ataupun belum terlalu kaya, kemudian mau berbagi 1 juta kan berat. Maka ketika dia dengan ikhlas menyumbangkan 100.000 saja, maka bisa saja pahalanya lebih besar daripada yang 1 juta tadi. Maka iri yang seperti ini boleh untuk kemudian memotivasi diri kita supaya tetap bekerja keras dan tidak lupa untuk berbagi. Kan gitu Ustadz. Nah, biasanya nih Ustadz, untuk orang-orang kaya yang punya uang, biasanya itu tuh tidak mau untuk berbagi. Itu gimana sih Ustadz? Orang kaya yang kemudian banyak harta tapi tidak mau berbagi. Ya, sebaiknya kita tidak melakukan atau tidak mencontoh hal seperti itu. Karena jelas itu tidak baik. Baik bagi kehidupan kita di dunia, juga kemudian kehidupan kita di akhirat. Ya, jadi untuk kehidupan kita di dunia bahwa khairunas anfa'uhum linas, orang sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kemudian dia banyak harta, banyak kekayaan, tapi tidak
memberikan kemanfaatan bagi orang lain, tidak memberikan kemanfaatan bagi lingkungan, maka belum bisa menjadi khairun nas, orang yang terbaik. Nah, bagaimana kita di dunia ini bisa menjadi orang yang terbaik adalah ya mari terus berbagi dan senang berbagi, sehingga kehadiran kita atau kehidupan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, tidak harus nunggu kaya, kan gitu. Tidak harus nunggu kaya. Tadi juga disampaikan bahwa boleh nggak berbagi di medsos segala macam. Artinya kan boleh. Nah, kebermanfaatan kita itu bisa dengan tenaga, harta, pikiran, dan ilmu, kan seperti itu. Sehingga kehadiran kita di masyarakat itu sangat berguna untuk orang lain. Ini. Iya Ustaz. Nah tadi kan Ismi sempat baca-baca nih di medsos. Itu kan ada yang mengatakan hadis Tarmizi. Nah itu hadis Tarmizi itu kan bilang kalau misalkan kita berbagi itu kan maka gimana sih Ustaz? Kalau Ustaz tahu nggak sih yang ada di hadis Tarmizi itu? Nah, yang mana? Yang hadis Tarmizi yang terkait tentang Ramadan. Berbagi makanan ya. Ada dalam hadisnya itu bahwa barang siapa yang memberi makanan di bulan Ramadan, memberi makanan atau berbuka di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang diberi makanan tersebut atau berbuka tersebut tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang diberi. Itu benar. Maka hadis itu memotivasi bagi diri kita untuk selalu berbagi makanan untuk berbuka puasa. Terutama mohon maaf, sekali lagi jangan kemudian nunggu kaya. Ya, justru ada motivasi di dalam diri kita berbagi untuk kaya, kan gitu. Jangan berbagi nunggu kaya, tapi bagaimana dirubah mindset itu, kita berbagi untuk kaya. Semakin kita berbagi, semakin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya bahwa semakin kita memberi, semakin kita dapat banyak. Semakin kita memberi, semakin dapat kita banyak. Hari itu kita memberi satu orang yang berpuasa, makanan untuk berbuka, satu orang, maka kita dapat 2 pahala. Satu dari pahala kita puasa hari itu, juga pahalanya orang yang berpuasa pada satu hari itu. Nah kalau kita sore itu berbagi, kemudian dimakan untuk 10 orang, maka kita sudah dapat 10 pahala dari orang yang diberi, juga dari pahala kita sendiri. Besoknya 20 lagi, besoknya 30, maka kita akan semakin kaya. Dan seperti itu konsepnya. Iya, berarti kalau misalkan kita tidak puasa nih Ustadz, tapi kita memberikan kepada orang yang berpuasa, itu sama berarti ya Ustadz? Oh beda. Oh beda Ustadz. Beda. Pahala yang diterimanya sama, pahalanya sama, tapi kemudian tidak menggugurkan kewajiban kita berpuasa. Jadi kita tetap berpuasa, manakala memang tidak ada halangan bagi yang mengerjakan. Tapi kan bagi perempuan, cewek kan gitu ya, biasa ada hal yang dialami secara alami di dalam setiap bulannya, maka ya manakala sedang tidak puasa itu perbanyak sedekah, perbanyak memberi untuk orang lain ya. Jadi pahalanya ya dia hari itu memang nggak puasa, tapi mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Seperti itu. Tapi mohon maaf, ketika nanti dia sudah suci di luar bulan Ramadan, pahalanya puasanya ini tetap dibayar, tetap gitu. dilakukan untuk berpuasa, karena pahalanya tadi hanya pahalanya, tetapi tidak kemudian menggugurkan daripada kewajiban dia berpuasa. Nah ngomongin anak muda nih Ustadz, yang pada zaman sekarang itu kan nganggapnya itu kan puasa itu bukan sebagai kewajiban lagi nih Ustadz. Kadang banyak teman-teman Ismi gitu Ustadz, yang seusia Ismi, tapi tuh dia tuh tidak berpuasa. Nah itu tuh kalau misalkan dia tidak puasa di bulan Ramadan itu apakah berdosa Ustadz? Kewajiban untuk berpuasa itu adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 182, di situ disebutkan
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi kewajiban berpuasa itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini diwajibkan untuk berpuasa. Maka siapa dia yang beriman? Ya muslim. Muslim itu diwajibkan untuk berpuasa. Maka namanya wajib ketika tidak dilakukan tentu akan kebalikan hukumnya, dia menjadi berdosa kan gitu. Maka ya mari sama-sama terus kita mengedukasi generasi muda kita, memberikan pengetahuan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Manakala dia sudah balik, sudah dewasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Apalagi teman-teman SMK ini tentu sudah dewasa, dia harus sudah wajib untuk berpuasa. Maka manakala dia tidak mengerjakan puasa, ya dia berdosa. Seperti itu. Nah, ngomongin berpuasa dengan berbagi, itu tuh pahalanya lebih besar yang mana sih Ustadz? Kalau berpuasa dengan berbagi, tentu pahalanya banyak daripada berpuasa. Karena puasa itu wajib. Kalau misalkan untuk yang puasa sunnah nih Ustadz, kayak puasa Senin Kamis dan puasa-puasa lainnya. Nah itu lebih banyak puasa sunnah, pahalanya banyak puasa sunnah atau banyak berbagi? Nah, tentu juga dilihat nilainya. Berbaginya ini sebesar apa kan gitu. Contoh dia hari ini hanya berpuasa Senin Kamis, kemudian dia yang sini berbagi umpamanya satu rumah beserta mobil dan pekarangannya. Nah ini kan tentu sudah jelas berbeda nilainya. Nah kalau kemudian masalah takar, kadar, pahala segala sesuatunya ini biar menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan memberi balasannya. Karena tentu juga berbeda latar belakangnya. Dia puasa Senin Kamis, apa sih yang melatar belakangi? Dia berbagi, apa sih yang melatar belakangi? Niatnya bagaimana? Seperti itu. Gitu ya Ustadz. Oke. Nah Ustadz nih ngomongin berbagi. Nah siapa sih yang harus kita kasih gitu Ustadz? Apakah hanya orang-orang miskin ataukah orang-orang yang membutuhkan saja atau gimana Ustadz nih? Oke. Berbagi kebaikan di dalam bulan suci Ramadan tidak harus atau tidak hanya kepada fakir miskin saja. Apakah boleh Ustadz kemudian kita bagi kepada orang yang mampu? Boleh. Boleh ya. Umpamanya orang itu mampu tapi tidak mau berbagi, kemudian kita bagi, tujuannya adalah supaya dia sadar untuk berbagi, maka boleh, kan seperti itu. Maka berbagi itu tidak hanya kepada fakir miskin, tentu walaupun fakir miskin ataupun orang-orang yang tidak berada itu menjadi prioritas utama, kan gitu. Jadi bisa diprioritaskan lah. Ketika Mbak Ismi mau kemudian dengan teman-teman mau berbagi nih, ada program, kemudian terkumpul uang sekian, dibelanjakan sembako atau apa, atau makanan pokok, maka bisa diprioritaskan, dibagilah, di list dulu, siapa yang mau dikasih nih kira-kira kawan-kawan, dirundingkan kan, dirembuk bareng. Oh dari yang miskin dulu, cari yang miskin ketemu 50 orang, padahal targetnya 500, masih banyak nih kan gitu. Maka kemudian nanti, lah itu mampu, nggak apa-apa dibagi, nggak apa-apa dikasih. Karena memang yang mau dibagikan ini banyak, yang mau program bagi-bagi ini banyak kan gitu. Maka boleh orang yang kaya pun mendapat daripada bagian kita. Gitu Ustaz. Nah kalau misalkan kita berbagi nih Ustadz, tapi hasil dari uang ataupun barangnya itu tuh kurang baik gitu, itu boleh tidak sih Ustadz kita bagikan? Jadi Allah itu baik dan hanya menerima dari hal-hal yang baik. Maka sangat-sangat tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan berbagi daripada harta yang kurang baik gitu. Berbagi daripada harta yang kurang baik. Kalau memang kita mau berbagi ya dari harta yang baik yang kita dapatkan secara halal dan thayyibah gitu. Gitu Ustaz.
Berarti banyak banget ya Ustadz keistimewaan di bulan Ramadan ini. Tentu sangat luar biasa keistimewaannya, dan mari kita laksanakan di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dengan khusyuk, dengan gemar berbagi kebaikan kepada orang lain. Wah, iya Ustadz. Aduh, banyak banget nih berarti ilmunya yang kita dapatkan Terima ya Ustadz. kasih. Ya, terima kasih buat Ustadz yang telah memberikan kita banyak ilmu dari manfaat, kemudian siapa saja yang harus kita berikan dan lain-lain gitu Ustadz. Dan Ismi mengucapkan terima kasih nih sama Ya, Ustadz sudah sama-sama. mau meluangkan waktunya buat Sama-sama. podcast bareng Ismi gitu Ustadz. Semoga sama-sama. ilmunya bermanfaat untuk Amin, orang banyak. amin. Dan tentunya menambah wawasan untuk Ismi sendiri. Ya, terima Ya, kasih. Ustadz. Oke, terima kasih untuk semua materi yang telah diberikan. Oke. Ya, saya ucapkan jangan lupa nonton terus podcast selanjutnya dan jangan lupa follow, komen, dan subscribe. Langsung saja Ismi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.